teman-teman, kali ini aku lagi ada di Retno Gallery. Ayo tebak, aku mau beli apa? Aku mau tahu ada produk apa aja nih di sini. Nah, aku juga mau ketemu langsung sama ownernya. Tunggu dulu, jangan lupa subscribe YouTube dan juga follow Instagram dan akun TikTok Eldoklas ya. Hai Kak. Hai. Aku mau tahu dong Kak, apa aja sih yang Kakak jual di Retno Gallery ini? Oh iya, di sini banyak banget nih. Ada skincare, ada baju, ada kayak tas, aksesoris, hijab juga ada. Di sini banyak juga kok kayak ada untuk eyelash extension, ada nail art, banyak juga di sini buket-buket banyak kok. Mau cari apa? Banyak ternyata ya. Iya. Aku mau tahu lebih dalam tentang Retno Gallery ini ada apa aja di sini. Ya, boleh. Kita duduk yuk. Oh iya nih Kak, di Retno Gallery ini ada produk apa aja sih? Oh, di sini banyak. Contohnya skincare. Skincare kita banyak brand yang ready di sini. Kita yang mulai pertama ada MS Glow, ada Bening, ada Scarlett, ada apa lagi? Kayak lipstick, ada juga kayak kutek-kutekan, lotion, itu banyak juga di sini. Dan juga kalau teman-teman mau cari baju, di sini kita ready juga. Baju dari usia muda sampai dewasa kita ada. Kemudian kayak sepatu-sepatu, jadi teman-teman yang mau cari sepatu ada. Kayak aksesoris tas nih, tas kita punya juga, tas, aksesoris, kayak topi dan segala macam kalung-kalung gitu. Kemudian di sini juga ada ini buket. Jadi teman-teman tuh kan untuk acara kayak perpisahan, mau ngasih kado dan lain-lain itu pastinya pada di sini biasanya ya. Dan juga untuk kayak jasa itu kita bisa di sini eyelash extension bisa. Kemudian nail art itu juga bisa. Banyak sih di sini. Dan juga kalau misalnya teman-teman mau cari yang kayak perhiasan-perhiasan yang seperti titanium, kita ada juga ready kok, banyak di sini. Wah, berarti lengkap banget ya di sini teman-teman. Untuk teman-teman nih, para remaja atau mungkin teman-teman yang anak sekolahan bisa banget mampir ke Retno Gallery punya Mbak Retno Andini ini. Sebelumnya teman-teman pasti sebagian sudah ada yang kenal dengan Kak Retno ini. Beliau adalah owner dari Retno Gallery. Sejak kapan atau awal mula Kak Retno memulai bisnis sebagai menjual produk skincare ini? Oh ini ya untuk skincare ya. Kalau skincare mulainya itu di tahun 2020. Jadi kalau sampai sekarang 2024 ini udah sekitar 4 tahunan. Cuman kalau kayak fashion, tas dan lain-lain itu udah dari tahun 2017-an. Berarti sudah dari lama ya? Udah dari lama. Cuman dulu kan online kita. Kita cuman online. Jadi pas ada offline store kayak gini baru di tahun 2021. Sebelumnya sih kalau skincare sebelum ada toko ini jadi kita jualnya di rumah. Masih di rumah kayak gitu sama online. Berarti bertahap gitu ya? Nggak langsung gede gitu enggak. Kirain langsung wow gitu. Enggak, bertahap. Kan kelihatannya baru-baru ini. Ternyata merintisnya sudah dari lama ya. Dari lama. Kak Retno kenapa memilih menjadi seorang wirausaha? Alasannya kenapa? Alasannya dulu perekonomian. Nah itu dulu pertama. Tapi sebenarnya sih sebelum wirausaha saya juga kerja. Saya kan seorang medik ya, seorang perawat. Nah di situ waktu itu ini pengalaman ya, pengalaman. Jadi waktu itu pertama ekonomi itu gimana sih caranya kita sebagai perempuan gitu kan? Waktu itu kan udah menikah di tahun 2019 akhir ya kan, ada menikah. Cuman kan kayak perekonomian sulit dan segala macam. Jadi kita sebagai perempuan ya gimana sih caranya kita mendapatkan pemasukan gitu kan? Jadi udah mikir kan apa sih yang mau kita jual gitu kan selain fashion ya kan? Nah, Datu ini pertama kali ada tuh di MS Glow. Aku pegang MS Glow di 2020. Awalnya itu. Nah, semakin lambat laun kan bertambah di brand-brand lain karena kan banyak permintaan dari teman-teman di sini yang di Geragai. Bahkan nggak cuma Geragai, di Tanjung Jabung Timur sampai ke Jambi juga kita kirim dari sini gitu. Awalnya kayak gitu. Dan apa ya? Kalau misalnya dibilang kita harus fokus ke fashion, apa fokus ke skincare, kita nggak bisa fokus karena apa permintaan di sini banyak, apalagi kita di sini ya dibilang besar di sini ya, bukan yang kita sombong tuh enggak, cuman kan kita yang punya nama di sini, yang disebut Kak Retno ada skincare ini. Jadi kalau misalnya kita stoknya ini, terus ada teman-teman yang minta
Kak, ready ini dong, ready ini dong. Makanya itu aku gimana ya, kayak semangat nyetokin jadi banyak gitu. Semuanya jadi ada. Yang awalnya kita nggak bisa, jadi bisa, jadi mau kita mau jualan gitu. Yang penting nggak gengsi sih. Gitu. Iya bener banget. Nah tadi kan sudah dijelasin nih sama Kak Retno kalau di Retno Galeri ini bukan hanya menjual produk skincare, tetapi juga menjual berbagai macam produk lainnya seperti sandal, terus ada pakaian, terus ada nail art, terus ada buket dan lain-lain. Mau tahu dong Kak, gimana sih cara memanajemen semua itu supaya nggak ada yang kayak misalnya yang ini nih customer kurang suka, yang sedangkan yang di sini bagus. Terus gimana sih supaya ngatur biar bisa menjadi balance gitu? Gitu ya. Untuk produk ini kan kita harus tahu stoknya apa-apa, kita harus input. Kalau saya ya, ini misalnya kan nih brand MS Glow nih, kita input stoknya yang masuk sama yang keluar. Jadi kalau misalnya kita nggak, kalau ada customer datang nih, jangan sampai kita stoknya kosong gitu. Jadi kita harus update terus stoknya. Dan juga di sini saya kan kerja, ada karyawan juga di sini yang bantu saya. Nah itu untuk stok-stok dari skincare ya. Cuman kalau kayak yang buket, nail art sama eyelash extension itu saya kerjain sendiri. Dan jadi kalau misalnya nih, kalau untuk jasa kayak buket kalau misalnya order mau tanggal berapa dan untuk bulan berapa gitu kan, mereka kan harus hubungi dulu dari jauh-jauh hari gitu kan. Jadi kita harus punya catatan kayak gitu. Dan juga kayak fashion kalau misalnya baju, kita harus ngikutin tren sama masa. Kalau misalnya kayak lebaran, kita kan harus stok yang ngerti lah, kita lebaran butuhnya gamis ya, gamis, dress panjang itu. Nah kemudian nanti kalau musim kondangan gitu kan, nah, baju-baju sama stok-stok apa yang kita butuhkan di sini harus ngerti kayak gitu. Oh, jadi memang benar-benar disiapkan ya teman-teman. Nah Kak Retno kan udah beberapa tahun nih menjalankan bisnis di Retno Galeri ini. Kira-kira ada kayak momen up and down-nya nggak? Boleh diceritain? Boleh, kalau up and down itu banyak ya. Soalnya gimana ya, kalau down-nya nih, kita kan jualan skincare, brandnya banyak. Nah, terus ada kayak skincare baru masuk nih. Nah, ini kan kompetitor yang masuk di daerah kita kan banyak banget. Nah, di situ kan kita merasa kayak, wah, ini nanti skincare yang kita jual laku nggak ya, gitu kan. Nah, tapi karena banyak yang gimana ya, mau jelasinnya, soalnya banyak yang nggak suka sama kita gitu kan. Apalagi kita sudah merintis dari awal, banyak yang nggak suka, banyak yang mau jatuhin, banyak yang kayak, ih itu loh tempatnya Kak Retno itu skincare-nya. Ada yang bilang nggak Bepom, pernah gitu juga. Nah itu kita harus menghadapinya dengan gimana ya? Ya lapang dada lah pertama ya, lapang dada. Kita terima, dan juga kita ada pembuktian di situ. Tadinya kan kita dicaci, kita Retno tuh gini gitu kan. Tapi kita pembuktiannya dengan orang Bepom, kita datengin ke toko kita. Awalnya itu pernah down banget karena dibilang ada salah satu brand kita yang stok di toko itu nggak Bepom, awalnya kayak gitu. Cuman setelah ada pembuktian, stok-stok yang ready di toko kita tuh semuanya Bepom, itu teman-teman pada udah percaya gitu. Itu pernah kan itu sekali. Yang kedua ada lagi perang bisnis gitu ya. Ada kan sesama pengusaha ini sama ini, itu ada juga yang kayak gitu, sampai kita dikepung tuh udah pernah juga. Kayak misalnya nih zaman sekarang nih kan gimana ya, penjual online tuh lebih banyak kan dibandingkan kita offline kayak gini. Jadi gimana ya, kita mau ngikutin tren yang online dengan harga murah, tapi kalau kita ngikutin yang di situ kita nggak dapat untung dong gitu kan. Contohnya bukan di skincare, kalau skincare kan harganya normal nih. Kalau di fashion kayak baju, zaman sekarang kan apalagi online itu lebih murah, lebih mudah, mau diantar dan segala macam. Tapi kalau kita kan nggak kan kayak gitu kan, itu downnya di situ juga. Terus banyak kayak misalnya ada orang yang nggak support kita, malah jelek-jelekin, itu banyak. Kalau masa-masa yang up-nya ya, itu gimana ya, kalau kata orang tuh enak ya Kak Retno sekarang udah kayak gini, padahal mereka nggak tahu dulunya kayak mana, jualannya gimana gitu kan. Apalagi dulu skincare ini ya, waktu itu jualannya bukan di sini, bukan di Geragai, dulunya di Sungai Rengas. Waktu itu di Sungai Rengas sama di Pijuan, di Jambi kan. Nah waktu itu aku jualannya ini nggak
nggak ada produk yang banyak. Aku bawa tas loh, tas gendong waktu itu. Bawa tas gendong tuh isinya skincare. Jadi aku ke Pijoan, ke Geragai lagi, ke Sungai Rengas lagi, itu selalu bawa produk ini. Itu MS Glow waktu itu. Dibawa, itu nggak ada yang peduli, teman-teman orang sekitar sini nggak ada yang peduli kalau kita mau jualan ini paling dipandang sebelah mata gitu dulu awalnya kan, karena kita kan stoknya dikit, itu nggak mungkin bangkit gitu kan, dulunya gitu, nggak ada yang support sama sekali. Nah pertama kali itu jual di rumah, abis itu kita pelan-pelan bikin pelang kan senam kita. Nah itu pelan-pelan karena teman-teman banyak yang gini, orang sekitar banyak yang nyaci, kita nggak bisa tegak. Di situ jadi motivasi bagi kita gitu kan. Jadinya semakin semangat sampai sekarang. Pertama toko kita ada satu kan. Habis itu kita buka cabang yang di itu kabupaten. Cuman sekarang lagi off ya, nggak lagi karena kita di situ juga sewa, bukan tempat kita pribadi, ngerti ya itu. Nah yang selanjutnya ini udah mulai tambah lagi, jadi tokonya udah dua pintu sekarang kan. Ini semua awalnya dari skincare sama fashion gitu. Wah, keren banget ya teman-teman. Ternyata di balik besarnya Retno Galeri ini ada jatuh bangunnya Kak Retno ya. Mulai dari dicaci, terus dihina, terus banyak deh pokoknya masalah yang Kak Retno dapat ini. Jadi buat teman-teman yang mau memulai bisnis, kita harus belajar seperti Kak Retno, karena kalau memulai bisnis jangan gengsi, ya kan? Bener. Kalau kita gengsi pasti susah. Kak Retno dulu aja dari memulai bisnis yang kecil, dari gendong tas ya Kak ya, bener. Terus sampai bisa semegah ini Retno Galerinya. Selanjutnya kira-kira pemesanan produk ini dari mana, Kak? Oh, kalau produk ini kita langsung dari distributornya. Bisa jadi kita pengiriman langsung dari kayak pabriknya kayak gitu. Tapi kita melalui gini, misalnya kan cabang Jambi ada nih. Nah, kita bisa dari Jambi atau bisa dari langsung ke pabriknya kayak gitu. Tergantung stok yang ada gitu. Kalau semua produknya. Kalau promosinya kira-kira gimana Kak Retno? Sudah pernah promosi kemana aja atau mungkin di sini aja promosinya? Oh, kalau promosi kita media sosial sih, kayak Instagram. Instagram tuh pasti jalan. Jadi kayak Instagram yang kayak khusus skincare ada, khusus fashion ada, untuk nail art sama eyelash extension ada juga. Buket lain lagi. Kita pegang sendiri. Beda-beda ya berarti setiapnya. Tadi kan Kak Retno sudah ngasih tahu nih momen up and down-nya. Kira-kira siapa sih support system di balik suksesnya Kak Retno sekarang? Ya, support system yang utama, pertama kita sendiri ya. Kemudian yang paling pertama lagi nih, suami. Karena kita udah nikah kan, support system dari suami, dari semua fasilitas ini kan, ya kita membesarkan tempat ini bukan kayak duit pribadi kan, dari usaha kita, dari bisnis yang kita pegang, plus suami support juga di situ, sama orang tua itu pasti, teman-teman mungkin sahabat-sahabat kita itu yang support, kamu nggak boleh down gitu kan, kamu nggak boleh down, pokoknya kamu harus maju. Soalnya teman kita ini kan ada yang ya baik, ada yang begitu ya. Ya itu support sistem orang tua dan suami. Tuh. Pesan-pesan buat anak muda yang mau memulai bisnis atau lagi merintis berbisnis, kira-kira apa ya Kak? Apa ya? Kalau buat anak muda yang pasti jangan gengsi. Usaha apapun, bisnis apapun yang mau dijalani jangan gengsi. Contohnya dan juga jangan kayak minder. Contohnya ini ada nih, misalnya kamu mau jualan ini, terus ada lagi aku mau jualan ini, cuman karena teman-teman yang lain udah pernah jualan ini, kamu jangan minder. Apalagi kalau misalnya persaingan kamu yang udah di atas, ya kan? Mereka kan punya jenjang, jadinya kamu harus kayak berusaha terus, jangan menyerah. Yang pasti jangan minder, itu aja lah, jangan gengsi, jangan minder, udah. Nah, jadi untuk teman-teman nih, untuk teman-teman yang masih muda atau masih baru memulai atau merintis sebuah bisnis, kalian jangan pernah takut untuk mencoba. Karena kalau misalnya kita nggak mencoba, kita nggak akan tahu kita bisa atau enggak. Tapi kalau kita udah mencoba, terus kita mungkin suatu saat nanti atau suatu hari nanti kita pasti bakalan bisa atau mungkin bakalan berhasil. Kalau misalnya mau kegagalan, itu bukan suatu
masalah ya Kak ya, Iya, karena benar. kegagalan adalah proses awal untuk menuju suatu keberhasilan. Terima kasih ya Kak karena sudah meluangkan waktunya untuk kami, dan juga aku termotivasi banget sama Kakak karena ternyata banyak banget ya jatuh bangunnya Kakak yang bikin aku kayak oh ternyata menjadi seorang pengusaha itu Pengusaha, iya. sulit ya. Terus juga ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman anak-anak muda yang sekarang yang baru memulai atau lagi merintis bisnis. Buat teman-teman yang mau memesan produk dari Retno Galeri bisa lewat apa aja nih Kak? Bisa ke toko aja, ke offline store. Kita ada di Geragai, Blok C, SK3 kiri. Itu pas di Jalan Petro Cinanya. Ada pelangnya kok di situ. Kemudian kalau untuk WhatsApp sama Instagram boleh langsung lihat di bawah ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin perjalanan aku, dan juga sekali lagi aku ngucapin terima kasih sama Kak Retno karena udah mau meluangkan waktunya buat aku dan juga teman-teman. Ya, kita juga terima kasih ke Nia udah mau berkunjung ke toko kita yang di Blok C. Dan ini ada nih sedikit oleh-oleh untuk Nia. Terima kasih Kak. Mudah-mudahan bermanfaat ya Nia.